mau bersuka bagi Tuhan? Pujikan masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, masmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bernyanyi bagi Tuhan, murlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam pujian umat Tuhan yang bersuka cita. Mari saudara kita pujikan, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Tuhan, masmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat hati tangan terangkat dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan dengan iman, Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menikmati indahnya saat kita berhadapan dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau bersama-sama merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, saudara. Bersama-sama kita pujikan saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat Tuhan dalam pelukan-Mu, bawa daku erat dalam
menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama pujikan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau selalu dengan kami Bapa. Dan sepanjang hidup kami juga Tuhan, kami akan selalu merindukan lawatan-Mu. Kami akan selalu merindukan firman-Mu yang baru setiap pagi Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami anak firman-Mu Tuhan, berkati setiap hati kami, berkati setiap roh kami Tuhan, sehingga kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberikan hikmat kepada Ibu Gembala, sehingga apa yang beliau sampaikan itu benar dari Kau Tuhan dan dapat memulihkan jiwa kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudara, saya serahkan kepada Bu Gem. Kalau di atas gini kayak ibadah minggu, saudara. Shalom, selamat malam. Aduh, dingin dia. Ya boleh dimatiin semua aja biar kering. Shalom. Ini orang muda apa orang muda atau orang TV gitu? Shalom. Aduh, gak luwek. Malam hari ini buat tema yang disukai oleh orang muda, khususnya mereka yang sedang apa? Sedang menanti, sedang menjalin hubungan. Wah, luar biasa ya. Katanya kalau enggak ada gebetan itu gak update gitu. Oke, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa kembali onsite sekalipun tetap terbatas, saudara ya. Tapi kita bersyukur paling enggak kangennya itu terobati, benar enggak? Siapa yang kangen ibadah onsite? Kangen apanya? Ya, terus kangen apanya? Kangen apanya lagi? Kangen. Kangen apanya? Halo? Oke, saya masuk ke kangen aja. Kangen itu sama dengan kata apa, saudara? Rindu ya. Kangen itu rindu. Kita lihat dulu definisi kangen. Kangen itu apa sih? Kangen atau rindu adalah sebuah keinginan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu untuk bertemu atau untuk menaruh harap. Kangen itu, rindu atau kangen itu adalah sebuah keinginan yang kuat. Ya, kuat ya. Kalau kangen enggak kuat itu ya bukan kangen, cuma kepengen aja gitu ya. Kangen itu kerinduan, keinginan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu untuk bertemu atau menaruh harap. Aku kangen bisa jalan-jalan lagi ke mall. Nah, itu saudara menaruh harap. Aku kangen sama dia, berarti saudara ingin bertemu dengan seseorang. Nah, kangen itu didasari oleh rasa cinta. Gak mungkin saudara misalnya saya bermusuhan sama Tiara. Aku kangen ketemu musuhku Tiara. Mungkin enggak saudara? Terus kalau ketemu ngapain? Bentrok lagi ya. Karena bermusuhan. Jadi kangen itu didasari oleh rasa cinta terhadap seseorang atau sesuatu. Saya ulangi dari atas. Kangen adalah keinginan yang kuat untuk bertemu terhadap seseorang, keinginan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu untuk bertemu atau menaruh harap. Dan kangen itu didasari oleh rasa cinta terhadap sesuatu atau seseorang itu. Jadi ada dasarnya adalah cinta. Rasa kangen ini dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau saudara kangen sama pacar saudara, apa yang saudara lakukan? Ada seorang anak muda bilang, kalau aku kangen ya tak chat aja, atau paling enggak tak datangi ke rumahnya. Ya benar enggak?
Jadi kalau kangen itu memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Aku kangen ibadah onsite, aku tak daftar. Nah gitu ya saudara ya. Jadi itu memotivasi, kangen itu memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kangen saudara tadi saya tanya, saudara kangen onsite? Iya, kangen apanya? Suasananya. Saya kangen ibadah lagi di gereja, bosen online terus. Betul enggak? Saya kangen ke gereja lagi sama kamu. Iya, sama kamu. Ayo ke gereja. Terus kalau saya kangen pelayanan lagi, WA lagi di depan, pegang gitar lagi, main musik lagi. Aduh kangen aku pelayanan. Saya kangen, nah ini jawabannya Tiara tadi. Saya kangen suasana ibadah di gereja. Suasana ibadah di gereja, oh ada yang tepuk tangan, ada yang lompat-lompat. Kalau online posisinya duduk, enggak bisa lompat. Masa kayak kursi gini-gini, kan enggak mungkin saudara ya. Aduh kangen aku sama suasana ibadah di gereja. Kangen ketemu sama si dia di gereja. Waduh, banyak kangennya ya. Nah saya enggak tahu kangen saudara yang mana saya tidak tahu. Tapi saudara isi sendiri dengan hatimu ya. Ada orang yang ke gereja karena bilang begini, misalnya cowok-cewek. Ceweknya bilang gini, kamu tambah ganteng loh kalau kamu rajin ke gereja. Wih. Atau kebalikannya, kamu tambah cantik loh kalau kamu rajin ke gereja. Macam-macam ya motivasi orang. Yuk kita buka dalam Mazmur 84, ayat 1 sampai 13. Mazmur 84, ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu saudara? Saya bacakan dengan cepat dan saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 14. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya padamu. Mazmur 84 ini berisi kerinduan Daud untuk berada di rumah Allah, di bait Allah. Kenapa dia merasakan rindu? Dia merasakan jiwanya hancur. Begitu rindunya dia kepada rumah Allah, begitu rindunya dia berada di dalam hadirat Tuhan, sampai dia rasakan jiwaku hancur merindukan berada di dalam hadirat Tuhan. Dan kerinduan yang sangat. Kenapa Daud merasakan ini? Karena keadaannya, selain dia sebagai raja, keadaannya itu dia selalu dikejar-kejar oleh musuh. Dia jauh dari keadaan yang menyenangkan, bahkan selalu di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dia merasakan membutuhkan pertolongan Tuhan dari Allah yang dia butuh Allah yang bisa mengasihi dia, yang menolong dia, memberikan kekuatan kepadanya. Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Seberapa banyak sih kita seperti Daud ini?
Ketika banyak persoalan malah kita ini apa? Aduh aku di rumah aja, males aku. Ketika ada banyak masalah di kepala, di pikiran ini sudah mulai penuh. Ada undangan link ibadah youth. Ibadah youth. Lagi ndak mood. Lagi nggak mood. Mutiara. Lagi ndak mood aku karena banyak pikiran. Daripada aku ndak konsentrasi, ndak usah datang lah. Saudara berbeda dengan Daud. Dalam keadaan seperti itu dia tetap cari Tuhan, bahkan dia rindu. Aduh capek aku lari-lari, capek aku dikejar-kejar musuh. Aku kepingin di rumah Tuhan, aku pengen ada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan itu beri kekuatan aku. Karena aku tahu ketika aku ada di dekat Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan menolong aku. Itu kerinduan Daud. Kadang-kala kita ini dimanjakan dengan persoalan. Karena terlalu banyak persoalan malah kita menjauh dari Tuhan. Karena banyak persoalan kita malah malas untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara, kita lihat Daud ini. Dia rasakan, daripada aku ke kemah-kemah, daripada aku kemana-mana, lebih baik 1 hari aja, 1 hari saja. Berikan aku tempat di pelataran bait Allah. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan. Asli ya? Iya. Lebih baik. 27 ayat 4 lagunya ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Itu hal yang ku pinta. Pak saudara, menikmati bait-Mu Tuhan. Ini yang diminta Daud. Satu hal ku rindu. Saudara bisa baca nanti di rumah Mazmur 27. Satu hal ku rindu. Berdiam di dalam rumah Tuhan. Menikmati kasih. Menikmati kemurahannya. Menikmati bait-Nya. Dan di dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari di mana saudara? Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Iya saudara, ini yang Daud rindukan. Beda ya sama kita memang. Dia datang ke rumah Tuhan. Itu satu kesempatan yang indah. Dia datang beribadah, itu satu momen yang sangat dia inginkan, dia rindukan. Dan kerinduannya pada Tuhan pun digambarkan di dalam Mazmur 42. Seperti rusa. Seperti rusa yang mencari sungai yang berair, bukan sungai yang kering, saudara. Sungai yang berair, kenapa sih rusa itu sukanya cari sungai yang berair? Saudara sudah pernah dengar ya ceritanya. Ketika rusa dikejar-kejar oleh binatang buas, singa misalnya, dia cari sungai yang berair. Aduh di mana ya? Dia berlari cari sungai yang berair. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam sungai itu, supaya bau badannya ini, bau tubuhnya ini tidak dicium oleh pemangsanya. Sebab itu dia cari sungai berair. Kenapa? Karena di situ ada pertolongan. Di situ ada perlindungan. Dan ketika dia ada di air, setelah lari-lari saudara, tanya Mas Lukas ini. Kalau habis jalan pagi, enggak mungkin dia diam aja. Pasti dia apa? Ambil air, minum. Demikian juga dengan rusanya ini. Rusa lari, dia cari perlindungan, dia cari sungai yang berair. Selain dia untuk membenamkan dirinya, tapi dia juga untuk minum dari sungai. Dia ingat, Daud ingat di dalam Mazmur 42 ini, dia ingat ketika dia merasa tertekan, dia berusaha mendahului orang-orang datang ke rumah Tuhan. Jadi, waduh sudah banyak orang datang ke rumah Tuhan.
Dia berusaha, aku harus cepat, aku harus lebih dulu. Aku harus lebih dulu sampai di rumah Tuhan. Itu kerinduan Daud, sampai seperti itu saudara. Ketika dia tertekan, dia katakan di dalam Mazmur itu, kedua, dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah lagi kepadanya. Di mana dia katakan? Ketika ada di dalam bait Allah, dia mendapatkan kekuatan baru. Amin saudara. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Amin. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu berhasrat. Kaulah Tuhan hasrat. Hasrat itu lebih lagi daripada kangen. Hasrat itu kalau dalam bahasa Inggris long for deeply. Kalau bahasa Inggris rindu itu ada dua saudara ya. Ada miss, I miss you. Ini hari apa? Hari Kamis. Kamis you. Nah, gitu ya biasanya. Ada miss, ada long. Miss, long. Long ini lebih dari miss gitu ya saudara. Jadi kerinduan Daud, hasrat, ya sampai berhasrat, long for deeply, kerinduan yang sangat mendalam. Karena dia sadari bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat memuaskan, dapat memenuhi kebutuhan jiwanya. Ada banyak orang bisa punya kekayaan, orang berhasil dalam pekerjaannya, karirnya terus meningkat, berhasil dalam kuliahnya, semuanya berhasil. Tapi ada satu tempat di dalam hatinya yang tidak dapat diisi oleh apapun, kecuali oleh kasih Tuhan. Saudara beres semua, wes seneng lah, wes nyaman lah, wes gak khawatir lah dengan hidup ini. Tapi ada satu tempat di hatimu yang gak bisa diisi dengan apapun. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Amin saudara. Nah ini yang disadari oleh Daud. Dia sadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena cinta. Semua karena cinta. Ini Daud saudara. Kenapa Daud begitu rindu kepada Allahnya? Kenapa dia begitu rindu berada dalam rumah? Karena dia cinta kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat kita malas beribadah? Ayo jujur. Sampai ketua youth itu, apa sih hari youth iki yo? Maunya apa sih? Gitu ya. Kadang saya lihat berapa yang datang. Oh, lumayan. 14. Minggu depannya berapa yang datang? Hah? Cuma 5. Lainnya kemana? Apa yang membuat kita malas beribadah? Karena kita memiliki motivasi yang salah yang membuat kita ini malas beribadah. Jadi, apa yang membuat kita malas beribadah? Motivasi yang salah. Kita beribadah hanya karena alasan-alasan jasmani yang sifatnya sementara yang saya tadi sebutkan ya. Waduh, kangen pelayanan. Aku kangen sama dia ketemu di gereja. Aku kangen suasana ibadah. Wih. Semuanya itu bersifat sementara, saudara. Tidak kekal. Kita cari yang kekal, jangan cari yang sementara. Kenapa kita malas beribadah? Karena kita beribadah bukan karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Kangen didasari oleh cinta. Kalau saudara tidak punya cinta kepada Tuhan, saudara tidak akan kangen untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah hanya untuk memuaskan keinginan kita. Yaitu tadi loh saudara. Aduh, lega aku bisa onsite. Lega saya bisa onsite. Wah, bisa menyanyi, bisa sore. Ini tadi kalau kebaktian ini tadi saya bilang bukan kebaktian orang muda, saudara. Kebaktian ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa?
Oh gak exciting belas saudara. Sampai saya kedua, ini lagunya gak ada sini aneh ta. Sorry loh, tidak, bukan begitu. Ini kita orang muda gitu loh, amin. Tuh kan males toh. Kita ini orang muda, ayo semangat. Lagumu tadi apa yang kedua? Kedua, ya. Masuk hadiratnya. Ini ibu-ibu ini saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya. Temponya kurang cepat, nadanya kurang tinggi, gerakannya kurang heboh. Orang muda itu gitu saudara. Ya, ada hal-hal lain yang menggeser, bahkan menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi cinta kepada Tuhan, tapi kepada sesuatu yang lain itu yang menggeser cinta kita kepada Tuhan, yang menggeser posisi Tuhan yang harusnya kita cintai lebih lagi, tapi tergeser oleh apa? Another idol, berhala-berhala, idola-idola yang lain. Another idol, modern idol, berhala modern. Kemarin kita komsel, berhala modern apa saja, macam-macam saudara. Apa Mas Lukas? Hobi, pekerjaan, ada yang pelayanan, ada yang keluarga, dan yang terakhir yang hebohkan adalah bucin. Pak, apakah bucin termasuk idol, termasuk berhala modern? Ya, karena saudara sudah menggantikan posisi Tuhan yang harusnya menguasai hidup. Cintamu kepada Tuhan yang harusnya lebih, tapi engkau berikan kepada yang lain. Ada hal-hal lain, ada hobi, idol-idol yang lain, berhala-berhala yang lain, yang tanpa kita sadari, kita sudah melupakan Tuhan dan lebih mementingkan yang itu daripada Tuhan. Sehingga ketika kita diajak beribadah, tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa kangen sama Tuhan. Baik itu ibadah di gereja maupun saudara beribadah di rumah dengan waktu yang saudara punya. Ketika kalau saya di rumah ada jam ibadah, jam doa saudara, biasanya jam 4, tapi sekarang tidak bisa jam 4. Saya cari jam 6 ke atas. Aduh, waktunya doa. Saya gak doa, kenapa? Saya gelisah. Doa apa enggak ya? Hati saya gelisah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus saya lakukan dulu, dan ini gak pasti gitu loh. Iya apa enggak gitu. Akhirnya gelisah gitu. Saya beri contoh. Jamnya makan malam. Ini suami saya ini waktunya makan kok gak makan, kok enggak bilang gitu. Makan apa belum? Itu karena sudah jamnya doa saya. Mau makan sekarang apa nanti? Waduh, kapan ini? Saya sudah gelisah, sudah mondar-mandir gitu. Saya tanya lagi, gak makan tah? Ya wis makan. Langsung saya siapkan, makan sama-sama. Saya lihat dia mulai sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan dunianya itu sibuk dengan tugas sekolah, saudara, sibuk betulin laptopnya orang install gitu. Baru saya bilang, aku tak doa ya. Ya. Jadi sambil menunggu, ketika kita menunggu, saya menunggu waktu itu, gelisah saudara, aduh kaya dintai Tuhan ini. Gitu. Terus kalau sudah masuk ruang doa, saya bawa gitar, kaya aku gitaran Tuhan yang nyanyi. Gitu. Saya buat guyonan seperti itu. Jadi saya yang gitaran, kayak persekutuan gitu sama Tuhan, saya yang gitaran, saya nyanyi. Nanti ada waktunya saya enggak pakai gitar, berarti Tuhan yang gitaran. Gitu. Nah, ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, ada kerinduan yang besar untuk beribadah, menyembah Tuhan. Ketika siapkan ini saya tanya Tuhan, apa sih maunya Tuhan itu kalau orang datang beribadah, Tuhan itu maunya apa sih? Ngomong Tuhan, tak enteni. Saya diam aja enteni. Dan Tuhan ingatkan satu kata yaitu cari, mencari Dia. Mencari yang bagaimana? Mencari dengan rasa cinta, mencari dengan rasa rindu kepada Tuhan.
Oh ya, itu yang Tuhan mau. Kita cari Dia, bukan hanya sekedar mencari, ku cari wajahmu. Enggak sekedar cari, tapi cari dengan rasa rindu, cari dengan rasa cinta kepada Tuhan. Seperti kalau saudara kangen itu loh sama pacar saudara. Halo? Terus gak usah pacar lah. Kangen sama teman, sahabat gitu. Pasti saudara cari cara. Ya kapan kita bisa ketemu? Oh iya, aduh aku enggak bisa ini. Wes bingung saudara-saudara. Ribut janjian gitu ya. Ya enggak? Ya saudara. Nah seperti itu. Kapan ya Tuhan? Sok sembahyang ya Tuhan ya. Kapan ya Tuhan aku bisa ketemu Engkau di gereja Tuhan? Itu saudara. Cari Tuhan. Dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Dengan hati yang kerinduan kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan cari apa saudara? Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amen. Penyembah-penyembah yang memberikan tempat tertinggi kepada Dia. Apa bahasanya? Proskuneo, menaruh penghargaan tertinggi kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Long deeply ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Melebihi proskuneo. Berikan tempat yang tertinggi buat Tuhan. Lebih dan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran selamanya. Nah, ketika kita tidak mencari Tuhan dengan cinta, berarti kita ini sedang tidak memberikan tempat yang tertinggi kepada Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kerinduan kepada Tuhan, itu mencakup tubuh, jiwa, dan roh kita. Gak bisa terpisah-pisah. Saudara. Matius 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Nah saudara, ketika saudara onsite di gereja, tapi ternyata ketika saudara onsite di gereja, saudara online. Halo? Sopo khotbah? Novi. Instagramnya? Online saudara. Padahal kita sedang onsite di sini. Tapi kita sedang online di luar sana. Tubuh, ya. Tapi jiwanya entah kemana. Ya saudara ya. Halo? Saudara tidak sedang menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Apa yang dia lakukan hanya ajaran manusia. Ayo saudara, hari ini kita ibadah online karena kita sedang pandemi. Saudara online. Tapi saudara onsite. Tahu saudara? Buka, pokoknya mlebu link masuk. Oh selamat sore, selamat malam. Mas Sion. Gak ada kabarnya saudara. Mana Sion? Halo Mas Sion, monitor. Gak ada kabarnya saudara. Ternyata onsite. Tuh, pas wayai online kok malah onsite. Wayai online, wayai onsite malah. Aduh. Tuh. Ya saudara jangan ya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ayo miliki hati yang cinta kepada Tuhan. Cinta yang mendalam kepada Allah. Cinta itulah yang membuat kita rindu kepadanya. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 katakan, cinta kuat seperti maut.
Cinta kuat seperti maut itu berarti kalau kita sudah cinta, terus gak ngereken apa-apa, cari Tuhan. Kalau kita cinta, cari Tuhan. Apapun keadaannya. Itu cinta kuat seperti maut. Tadi waktunya cinta Daud kepada Allah mengalahkan segala tekanan di dalam hidupnya. Mazmur 73:20 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini cinta kuat seperti maut, saudara. Dalam Mazmur 73:26 ini Daud mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Apalagi karena pernah baca ya, pernah baca enggak? Ada, saudara, Matius 26 ayat 30. Jadi Tuhan Yesus itu menikmati benar ketika dia berada di dalam rumah Tuhan. Dalam bait Allah dia menikmati, dia menyanyi, dia membaca kitab suci, dia mengajar, semuanya itu dia lakukan karena dia mengasihi Bapa di surga. Dia rindu. Lalu dengan saudara, ini contoh yang luar biasa, Tuhan Yesus. Teladan kita. Kalau Daud itu contoh, Yesus teladan kita, amin. Bagaimana dia menikmati berada di dalam rumah Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Ingat, tubuh, jiwa, roh kita harus ada di hadapan Tuhan. Dasari dengan cinta, maka akan timbul rasa rindu kita pada. Masalahnya sekarang, cinta mula-mula saudara sekarang masih ada enggak? Apa sih cinta mula-mula? Ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara merasakan betapa dia mengasihi saudara, dia mau rela mati buat saudara, dan saudara merasa, Tuhan, sebetulnya aku ini tidak layak di hadapanmu. Tetapi karena engkau mengasihi aku, engkau mau mati buat aku. Oh Tuhan, luar biasa kasih-Mu. I love you Jesus. Saya sama suami biasanya melayani retreat di anak muda. Suami saya yang khotbah, saya bagian doa, blok gitu saudara. Di doa, itu kabeh banyuwe. Dari mata, dari hidung, dari mulut. Waktu itu udah pandemi, saudara, jadi bebas lah kau keluar apapun dari mulutmu, dari hidungmu. Kalau sekarang enggak boleh ya. Nah, oh Tuhan terima kasih, aku berdosa, bla 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 bla. Habis retreat, semangat. Wah, ayo ada pelayan di sana, ayo berangkat. Ada pelayan di sana, berangkat. Kenapa? Karena masih cinta. Cinta mula-mula sama Tuhan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Apa yang terjadi? Pelayanan itu ada persekutuan doa di SMA, butuh pelayan Tuhan. Aku sibuk, kuliahku banyak kerjaan, banyak tugas. Nah ini cinta mula-mulanya sudah mulai bentur.
pertahankan cinta mula-mula saudara. Kalau hari-hari ini cinta saudara mulai berkurang, bahkan mulai hilang kepada Tuhan dan digantikan dengan yang lain, dengan idol yang lain, modern idol, another idol, someone, sehingga kasihmu kepada Tuhan mulai luntur. Wahyu 2 ayat 4 katakan, kau kehilangan kasih semula. Itu yang membuat saudara malas ibadah. Saudara datang ibadah hanya jadwalku, jadwalku singeri budal. Tanpa saudara datang dengan satu cinta kerinduan hanya kepada Tuhan, saudara tidak akan dapat apa-apa. Selesai ibadah, selesai dadah. Saudara tidak dapatkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayo saudara, awali hatimu dengan cinta kepada Tuhan. Kangen dekat dengan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, kejar hadirat Tuhan, miliki cintamu kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Kesempatan saudara malam hari ini, izinkan Roh Kudus selidiki, saudara introspeksi, cintaku sama Tuhan masih berkobar enggak ya? Cintaku sama Tuhan sudah mulai luntur enggak ya? Kita mau katakan ini. Saudara benar-benar cinta sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku cinta padamu. Sama pacarmu tok berani ngomong gitu, saudara. I love you, gitu ya. Tapi sama Tuhan tidak pernah sedikit pun ketika saudara menyembah Tuhan, I love you. Cinta padamu, aku rindu kepadamu Tuhan. Pernah saudara ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, aku cinta kepadamu. Halo? Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Sudah pernah tahu lagu ini? Bisa ditulis Mbak Asifa? Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekarang saudara yang nyanyi, sungguh-sungguh nyanyi di hadapan Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Yesus, hanya Engkau bagiku, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh sekarang. Saya sudah selesai. Sekarang kita mau ngomong sama Tuhan. Kita mau lagi pulihkan cinta kita kepada Tuhan yang sudah tergeser dengan apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Katakan sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku hari ini. Selidiki hatiku saat ini. Haleluya. Sekarang katakan sama Tuhan. Kalau engkau cinta sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus.
saudara yang di rumah juga nyatakan, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Lagi saudara, dengan sangat cinta kepada Tuhan. Ku cintakan hanya Engkau, hanya Engkau bagiku. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku tanpa musik saudara sedang berhadapan dengan Tuhan malam hari ini. Tuhan ada di depanmu. Tuhan cari orang yang menyatakan cintanya kepada Tuhan. Semuanya. Yesus, lagi sampai saudara benar-benar ketemu sama Tuhan. Sampai hati saudara benar-benar rindu sama Tuhan. Yes. Tuhan. Oh Yesus. Saudara mau nangis boleh. Saudara mau ekspresi apapun boleh. Cinta Kau Yesus. Yesus. Ku cinta Kau. Oh Tuhan, sudah lama aku tidak ngomong ini kepadamu Tuhan. Sampai aku ini tidak merasa rindu dengan Kau Tuhan. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Sudah ketemu? Kalau belum nyanyi lagi. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Apa yang sudah digeser? Apa yang sudah menggeser cintamu kepada Tuhan? Saudara ingat-ingat dan kembalikan posisi Tuhan di dalam hatimu. Pacarkah? Seseorangkah? Pekerjaanmu kah? Atau studimu? Kembalikan cintamu kepada Tuhan. Saya akan nyanyi buat saudara. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Saudara boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan cinta kepada Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak usahkah ku temukan ya satu kasih yang abadi. Kini ku datang pada Tuhan, bawa hidup, bawa hatimu pada Tuhan. Oh, kejar hadirat-Mu, pandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bawa sembahmu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, yes, mengikuti kebaikan-Mu, memandang hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, memanjat hadir-Mu dalam hidupku. Sudah ingat kasih mulamu kepada Tuhan? Sudah mulai ada di dalam hatimu? Jesus. Jesus. Rinduan kangen kepada Tuhan
didasari oleh cinta. Cinta kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai engkau rindu mengejar hadirnya Tuhan. Oh Yesus. Tidak lagi engkau merasa mood atau tidak mood datang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu datang kepada Tuhan. Hanya Dia yang ngerti akan dirimu. Hanya Dia yang peduli dengan hidupmu. Bukan orang lain, bukan sesuatu yang lain. Tapi Yesus yang selalu rindu bertemu dengan engkau. Yesus. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu. Rindu selalu bersamamu. Dia di dalamku. Oh Tuhan, sebab ku dapati hadirat
Jesus, Yesus, syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan penuhi hatimu dengan kasih-Mu. Yesus, haleluya. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena Kau sudah mengasihi kami. Kau sudah mati buat aku. Menghapus segala dosaku. Kau yang sudah ambil aku dari sampah untuk menjadikan sesuatu yang mulia dan berharga. Ya, Kau yang membuat aku berharga. Dari aku yang rusak, dari aku yang tidak benar hidupku. Karena kasih-Mu Tuhan, aku dipulihkan. Aku dijadikan berharga. Terima kasih. Sungguh tiada kasih seperti kasih. Haleluya. Katakan syukurmu, terima kasihmu pada Tuhan. Engkau yang sudah selamatkan aku. Engkau yang sudah kembalikan aku menjadi hidup. Yang seharusnya aku mati tetapi Engkau menghidupkan aku. Seharusnya aku terus sakit tetapi Engkau sembuhkan aku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau yang membuatku jatuh cinta kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Taruh tangan kiri saudara di dada, tangan kanan angkat buat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku
Nikmati hadirat Tuhan. Apa saudara? Haleluya. Oh, bersamamu selamanya, dekat denganmu Tuhan, dalam pelukanmu, dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam mulai malam hari ini, kangen kita kepada Tuhan, bukan kangen biasa, tetapi kangen yang luar biasa. Long or deeply sama Tuhan. Tempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Tempat yang terutama. Ketika Daud ada di dalam rumah Tuhan, dia mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan berkat materi, tapi berkat kekuatan, berkat rohani. Jangan lakukan hanya sebagai ritual saudara datang ke gereja, tapi lakukan dengan spiritual yang baik. Itu datang karena saudara cinta dan rindu sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Biarlah rasa kangen kami kepada Tuhan mulai malam hari ini diperbaharui. Didasari dengan cinta kepadamu Tuhan. Cinta yang menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak mau beribadah hanya sebagai ritualitas, tetapi kami rindu spiritual kami di situ dibangun, dikuatkan, bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan buat kami, Engkau sungguh baik dan kami bersyukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah cinta kami padamu terus bertambah. Dan kami mau jaga kasih mula-mula kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada. Silakan. Rasanya Tuhan tidak cukup puas malam hari ini. Kami bisa menikmati keindahan hadirat-Mu. Kami menikmati persekutuan kasih dengan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kau memuaskan rasa kangen kami kepadamu Tuhan. Malam ini penuhi kami dengan cinta-Mu. Supaya cinta kami kembali seperti semula. Kami mencintai Engkau seperti semula ketika kami pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Kami akan memiliki satu gairah hasrat yang semakin hari semakin mendalam untuk bersekutu dengan Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Setiap anak-anak muda yang malam hari ini hadir, baik secara onsite maupun online di rumah mereka, hadirat Tuhan melawat kami di sana di dalam nama Yesus. Dan biarlah malam hari ini kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Bahkan hari-hari setelah malam ini pun kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan menikmati satu persekutuan yang semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan.
Di waktu-waktu pribadi kami dengan Tuhan yang tidak boleh digantikan dengan yang lain. Kami tidak mau menggeser posisimu dalam hidup ini. Biarlah Engkau tetap yang menjadi tempat yang terutama dan yang utama dalam hidup ini. Segala yang ada di dunia ini, apa yang kami miliki, apa yang kami capai, setiap prestasi hidup kami, itu bukanlah sesuatu hal yang terpenting Tuhan, selain Engkau hadir dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir malam ini, sudah melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami melayani karena kami mencintai Tuhan. Kami beribadah karena kami mencintai Tuhan, bukan karena yang lain. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita pulang malam hari ini ke tempat kita masing-masing dengan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa yang mengasihimu. Kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hatimu, supaya engkau menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan dimanapun engkau berada. Persekutuan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera bersama Allah Roh Kudus menyertai masa mudamu, kehidupanmu, kesibukanmu, keseharianmu, studimu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, bersama Tuhan engkau akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terimalah berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Jadi kalau sesi di retreat bisa panjang saudara. Oke. Puji Tuhan. Mestilah ngono Jessica mesti aneh-aneh. Hey, J. Ronda, kumat. Ayo kita foto bersama ya. Oke, Gama terima kasih sudah join bersama kita di sini. Oke. Ya, keep on fire. Kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. jadi alien wis pancen. Oh, anak. Ya. Nah, ini baru anak saya. Oke. Oke. Oke, kalau tadi perewangannya. Oke. Baik, oke, sampai ketemu di acara berikutnya ya. Kita minggu depan apa? Online. Ya, kita buat selang-seling aja, Mbak ya. Ya. Minggu depan kita online ya. Nanti next berikutnya kita onsite lagi ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, keep on spirit ya. Ayo, jangan lagi jauh dari Tuhan. Kita puaskan kangen kita dengan Tuhan lewat persekutuan pribadi kita dengan Dia. Amin. Malam ini juga hadir Vincent. Sudah lama enggak bisa ketemu ya. Hai Vincent. Nah, mana Vincent ini? Oke, ya. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Rasanya enggak pengen pulang ya. Oke, kita kangen. Oke, udah foto kan? Oke, yuk end meet. Oh yang di sini belum? Apa sih mau